Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas kelautan dan hasil kali kelautan atau yang biasa disebut dengan KSP. Nah, jadi kita akan membahas konsep kelautan itu sendiri, tetapan KSP, hubungan kelautan dengan KSP, pengaruh ion senama dalam kelautan, dan juga hubungan KSP dan pH. Oke, kita langsung masuk aja dengan konsep kelautan. Apa sih itu kelautan? Nah, kelautan adalah jumlah maksimum suatu zat ke laut supaya dapat laut gitu ya di senyawa pelaut. Nah, contohnya gimana? Nih, misalnya di sini ada beaker gitu ya. Oke, di sini itu air. Nah, air itu kan berarti sebagai pelautnya ya, yang melautkan. Nah, kalian itu mau masukin ceritanya garam gitu, NaCl. Garam. Nah, kelautan ini menentukan berapa banyak sih NaCl yang kalian harus masukkan supaya laut. Karena kalau misalnya kebanyakan gitu ya NaCl-nya, kalian tambahin terus, berarti kan tidak laut ya. Bisa tidak laut gitu, bisa mengendap, ada butiran-butiran gitu di bawahnya karena kebanyakan. Nah, kelautan ini tuh menentukan berapa sih jumlah maksimum supaya NaCl ini bisa terlaut semua dalam pelaut air gitu. Nah, rumusnya gimana? Sebenarnya rumusnya sama aja sama konsentrasi ya. N per V. Kenapa? Karena lihat nih, ini kan mol. Ini volume. Mol per volume. Artinya seberapa banyak mol dalam sebuah volume. Seberapa banyak mol NaCl dalam sebuah volume air ini. Makanya rumusnya N per V sama aja kayak konsentrasi. Konsentrasi lautan kan molaritas ya, molaritas itu kan M sama dengan N per V juga ya. Tuh, sama aja. Jadi ya sebenarnya kelautan ini itu bisa menggambarkan si konsentrasi juga. Karena intinya seberapa banyak mol yang bisa ditenggelamkan gitu ya atau dilautkan dalam pelaut air. Nah, di sini ada berbagai kondisi. Kondisi tidak jenuh artinya belum tercampur semua ya, belum jenuh gitu. Itu konsentrasinya itu kurang dari kelautannya. Misalnya konsentrasinya 3M. Kelautannya tuh misalnya 4M. Nah, ini kan masih kurang ya. Dari kelautannya, dari batas maksimumnya gitu. Batas max. Nah, kelautan itu batas maksimumnya. Makanya dia belum jenuh, tidak jenuh. Kalau misalnya konsentrasinya sama dengan kelautan, artinya dia tepat jenuh. Dan kalau misalnya konsentrasinya lebih besar dari kelautannya, artinya lewat jenuh, artinya bakal ada butiran-butiran yang mengendap yang tidak dapat laut dalam air. Tuh. Oke, kita sekarang lanjut ke tetapan hasil kali kelautan. Nah, tetapan hasil kali kelautan ini erat hubungannya sama kesetimbangan. Di bab sebelumnya nih, kalau misalnya kalian ingat, ada yang bab namanya kesetimbangan kimia gitu. Nah, tetapan hasil kali kelautan itu sebenarnya kesetimbangan kimia. Bedanya apa? Bedanya kesetimbangan ini itu pada garam. Kalau misalnya di bab sebelumnya kan kesetimbangannya pada konsentrasi apapun ya. Nah, kalau ini tuh kesetimbangannya pada garam. Nah, jika garam bersifat jenuh ya, jenuh, maka akan tercapai titik kesetimbangan. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan dong. Yang K, kalau misalnya di bab sebelumnya itu Kc sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah, karena kalau misalnya garamnya ini bersifat jenuh itu mencapai titik kesetimbangan, artinya ya udah sama aja rumusnya. Nih, sekarang saya ada contoh. Garam MXAY, ini garam ya. Ketika terjadi kesetimbangan, ketika terionisasi dan terjadi kesetimbangan, nah, muncul My plus tambah YaX min ya. Oke. Nah, ingat kalau misalnya di kesetimbangan, itu kan hanya bisa aquos atau gas kan. Aquos dan gas yang bisa ditulis. Ya udah, di sini kan ya aquos cuman reaktannya doang ya.
Berarti KSP, nah sekarang namanya tuh KSP, bukan KC lagi. Kalau KC kan tetapan concentration. Kalau KSP itu soluble, tetapan hasil kali kelautan, kesetimbangan garam. Makanya KSP-nya yaitu M. Y plus X, koefisiennya sama aja teman-teman. A, X min, Y gitu ya. Nih, seperti yang sudah ditulis di sini. Intinya sama aja dengan kaca biasa. Bedanya kan kalau misalnya garam itu awalnya solid ya. Ketika dicampur ke air, nih. Garam itu kan awalnya solid ya. Anggap kalian bayanginnya garam dapur gitu. Garam dapur kan solid ya. Nah, ketika kalian masukkan ke air, dia laut, artinya dia jadi aqueous dong. Nah, makanya dia yang bisa masuk ke kesetimbangannya. Ke rumus kesetimbangan ininya nih. Oke, sekarang kita lanjut dengan hubungan KSP dengan S. Nah, kita langsung aja ke contoh soal nih. Jika kelautan CaOH2 dalam air itu sebesar S mol per liter, maka hasil kali kelautan CaOH2. Oke, pertama yang kita harus tahu, S ini kan sama aja kayak M ya. Kalau misalnya di bab kesetimbangan sebelumnya, ini kan konsentrasi produk atau konsentrasi reaktan. Kalian tinggal masukkan kan konsentrasinya. Ya udah, karena S ini sama dengan konsentrasi, kita ya bisa masukin si S-nya langsung. Kita tinggal ubah tanda gitu. Yang awalnya M, kita ubah jadi S gitu aja. Kita tinggal ubah hurufnya. Nih, CaOH2. Pertama, kita ionisasikan dulu ya. Menjadi menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH-. Jika kelautan dalam airnya itu adalah S mol per liter, S mol per liter, ini tuh kan sama aja kayak N per V ya. Artinya ini tuh sudah menggambarkan konsentrasinya ya. Sudah menggambarkan molaritas. Ya udah, karena kita sudah ionisasikan seperti ini, berarti KSP-nya atau kesetimbangannya kan berarti tinggal ini ya, Ca2 plus, oke, dikali OH-, karena koefisiennya di sini 2, kita pangkatkan 2. Nah, di sini kan lihat nih. Di sini tahunya konsentrasi si CaOH2-nya itu S kan. Kalau misalnya kita pakai perbandingan koefisien, berarti Ca2 plusnya kan S, di sini 2S ya. Kayak yang 2 per 1 kali S sama dengan 2S gitu. Koefisien ditanya apa koefisien diketahui dikali data yang diketahuinya gitu. Ya udah, kita udah dapet nih S, S, 2S. Karena di kesetimbangan itu cuman bisa masuknya aqueous doang, ini kan solid ya, nggak mungkin dong dimasukkan. Makanya kita hanya masukkan si Ca2 plus dan OH-nya. Jangan lupa dipangkatkan 2 karena koefisiennya. Ca2 plusnya konsentrasinya apa? Dikatakan kan S mol per liter. Berarti angkanya nggak diketahui gitu, hanya lambangnya doang. S, ya udah kita tulis S di sini. Dikali S juga kan, tapi dipangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah di sini harusnya ada 2S ya, karena kan konsentrasinya kalau misalnya pakai perbandingan koefisien di sini udah 2S. Jadi kita tahu di sini 2S pangkatkan dengan 2 sesuai dengan rumus KSP-nya. Jadi 3S pangkat 2. Nah, jadi berapa? Berarti kan S dikali 2S dipangkatkan 2, jadi 4S kuadrat dong ya. Ya udah, S kali 4S kuadrat, ini kan S pangkat 1 ya, kali 4S pangkat 2. Kalau misalnya pangkat kali pangkat, tinggal dijumlahkan kan pangkatnya. Jadi 4S pangkat 3. Jadi hasilnya D. Gitu teman-teman. Jadi konsepnya, atau hal pertama yang harus kalian lakukan adalah, ini saya pakai warna lain ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ionisasikan dulu. Yang kedua, cari S dengan perbandingan koefisien gitu ya. Lalu yang ketiga gimana?
rumus kesetimbangan. Yang keempat tinggal masukkan ya yang diketahui. Gitu teman-teman untuk langkah-langkah menyelesaikan hubungan KSP dengan S. Oke, sekarang kita lanjut dengan QSP dan KSP. Kalau teman-teman ingat di bab kesetimbangan sebelumnya, ada yang namanya quotient reaction atau QC gitu ya kalau di bab sebelumnya. Nah, pada KSP ini ya ada juga yang namanya QSP. Artinya adalah keadaan garam sebelum setimbang atau sesudah setimbang. Atau bahasa gampangnya saat keadaan tidak setimbang gitu ya. Nah, di sini ada berbagai kondisinya. Kalau kondisi tidak jenuh, artinya QSP-nya itu kurang dari KSP. Kalau jenuh, itu berarti QSP sama dengan KSP. Kalau misalnya lewat jenuh, berarti QSP itu lebih besar dari KSP. Teman-teman cukup ingat ini aja. Nah, biasanya kalau di soal, kalian harus cari si QSP-nya dulu. KSP-nya itu diketahui di soal, dan kalian tinggal bandingkan gitu. Kalau QSP kan intinya dari percobaan ya. Kayak kita mau mencoba sesuatu, terus kita lihat, oh, kalau misalnya dia tidak jenuh, berarti QSP-nya kurang dari KSP-nya. Kalau jenuh, berarti QSP itu sama dengan KSP-nya. Dan berikutnya, teman-teman. Jadi mudah saja, jadi nggak usah diambil pusing. Intinya QSP ini konsepnya sama aja dengan quotient reaction di kesetimbangan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaruh ion senama dalam kelautan. Jadi contoh ya, ada AgCl2. Diionisasikan kan menjadi Ag plus tambah 2Cl- ya. Ag2 plus tambah 2Cl-. Nah, di sini itu kan kalau misalnya garam itu kesetimbangan ya. Di sini itu ditambahkan ion senama, artinya kan kalian sudah ada reaksi ini nih. Nih, di dalam gelas ini itu sudah ada ionisasinya Ag2 plus tambah 2Cl-. Nah, kemudian kalian ceritanya mau masukin Ag2 plusnya ini. Dimasukin. Misalnya dari senyawa lain gitu. Dari senyawa misalnya AgClO gitu. CO4 dan yang lain-lain. Kalian tambahkan. Teman-teman tambahkan ke gelas ini. Nah, apa yang terjadi? Apakah kelautannya makin besar atau makin kecil? Nih, saya tulis wujudnya dulu ya. Nah, teman-teman sekarang bayangkan. Ini merupakan prinsip kesetimbangan ya, teman-teman. Jika kalian tambahkan terus nih ininya, jadi berat gitu ya. Kalian tambahkan terus, artinya kan kesetimbangannya bakal geser ke sana ya. Karena kan ininya kebanyakan sehingga dia harus bergeser ke AgCl2 yang solid ini. Artinya kelautannya itu semakin kecil. Kelautan semakin kecil. Kenapa? Karena dia kesetimbangannya bergeser ke AgCl2 ini, ke arah solid. Kalau misalnya solid, artinya kan dia semakin banyak yang mengendap ya. Tuh, makin banyak solidnya dibanding yang jadi aquos yang terlaut. Semakin banyak solidnya. Makanya, jika kalian tambahkan ion senama dalam kelautan, maka kelautannya akan semakin kecil. Kenapa? Karena semakin banyak zat yang menjadi solid atau mengendap, yang tidak laut gitu. Nah, sekarang KSP ini juga bisa dihubungkan dengan pH. Contohnya gimana? Contohnya seperti soal ini. Lautan jenuh basa LOH3, artinya ini nggak diketahui ya teman-teman senyawa apa L itu, mempunyai pH 10. Nilai KSP basa itu adalah, nah langkah pertama yang harus kita lakukan, ya udah kita tinggal ionisasikan dulu menjadi L3 plus tambah 3OH-. Nah, lalu kita baca mempunyai pH 10. Oke, pH-nya 10. Karena ini basa, berarti kan kita harus carinya pOH ya. pOH-nya berarti 4. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4 gitu. Nah, karena kita ketahui kalau misalnya konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat min 4, artinya kan kita juga bisa menyatakan kalau misalnya ini es ya. Atau kelautan. Ya udah, kita tinggal masukin aja. Kan
di sini S ya. 10 pangkat min 4 gitu ya. Berarti di L3 plusnya itu, kan ini 3, ini ke 1. Berarti 1/3-nya dong. 1/3 kali 10 pangkat min 4. Kayak gitu ya teman-teman. Karena dia juga menyatakan kelautan. Kan sama aja konsentrasi dan kelautan. Ya udah, kita tinggal tentuin KSP-nya berapa. Nih, KSP-nya kan berarti L3 plus konsentrasi L3 plus dikali konsentrasi OH min dipangkatkan dengan 3 gitu ya. Nah, berarti L3 plusnya kan 1/3 dikali 10 pangkat min 4 ya. Dikali dengan OH minnya kan. OH minnya itu kan 10 pangkat min 4. Dipangkatkan 3. Jadi 1/3 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan min 4 dikali 3. 10 pangkat min 12. Jadi 1/3 dikali 10 pangkat min 16. Nah, berdasarkan jawabannya, berarti yang tepat adalah, kita bagi dulu ya, jadi 0,33 kali 10 pangkat min 16. Karena di sini kan nggak ada 10 pangkat min 16 ya, yang 3,3, berarti kita harus ubah dulu menjadi gini ya. Jadi 10 pangkat min 17, jawabannya yang A. Gitu teman-teman, hubungan KSP dengan pH. Sebenarnya semakin lama itu soalnya bisa semakin beragam. Intinya ini teman-teman, ingat, ionisasikan dulu baru tentukan kesetimbangannya. Sebenarnya intinya 2 ini saja teman-teman. Mau ininya dibalik, nanti ininya tiba-tiba pakai S, ininya diketahui, KSP-nya. Itu tinggal dibulak-balik aja teman-teman. Berdasarkan matematika dasar gitu ya. Dibagi, dikali gitu. Nah, lalu di sini ada contoh soal yang kedua. Nih, pada suhu tertentu 0,35 gram barium fluorida ini melarut dalam air murni membentuk 1 liter lautan jenuh. Oke, lautan jenuh nih. Hasil kali kelautan BaF2 pada suhu itu adalah, oke, pertama-tama kita harus cari, kita ionisasikan dulu lah ya, biar gak bingung. BaF2 menjadi Ba2 plus tambah 2F min gitu ya. Oke, sekarang yang harus kita tahu itu apa? Konsentrasi kan? Konsentrasi itu dapatnya dari mana? Dari data ini ya, 0,35 gram, kita jadikan dulu ke mol, baru dilautkan pada 1 liter. Oke, berarti kita harus tentukan dulu mol dari BF2-nya, yaitu 0,35 per 175. Jadi, 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, lalu kita lautkan kan, berarti konsentrasi atau S ya, atau S-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 per 1, alias 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, baru kita masukkan lagi aja ke sini. Kita bisa tentukan KSP-nya. KSP-nya adalah kan Ba2 plus ditambah, dikali F min, dipangkatkan 2. Ba2 plusnya berapa? Nih, kita masukkan dulu. 2 kali 10 pangkat min 3 ini kan punya BaF2 ya. Karena ini koefisiennya 1, berarti sama. Karena ini koefisiennya 2, berarti dikali 2. Nah, jadi kayak gini. Ya udah, kita tinggal masukin angka-angka ini. 2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2. 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4 pangkat 2 itu 16 dikali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, artinya ininya dikali ya. Jadi 10 pangkat min 6. 2 kali 16 itu 32 dikali min 3 tambah min 6. 10 pangkat min 9. Karena di soal ini adanya 3,2 bentuknya, berarti kita harus ubah ya. 32 ini menjadi 3,2. Jadi kan gini ya, 3,2 dikali 10 dikali 10 pangkat min 9. Hasilnya 3,2 dikali 10 pangkat min 8. Gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang pertama kita udah belajar yang namanya kelautan atau S. Yang rumusnya adalah N per V. Sama aja kayak konsentrasi ya, atau konsentrasinya lebih tepatnya molaritas. Nah, lalu yang kedua, kita udah belajar yang namanya KSP. Ini sebenarnya kesetimbangan aja ya. Dengan rumus, ya udah dengan rumus konsentrasi reaktan. Konsentrasi produk. Kenapa konsentrasi produk aja? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan, produknya kan yang aqueous ya. Reaktannya itu selalu solid doang.
Jadi kita tidak anggap gitu. Nah, di KSP ini ada yang namanya QSP. Dan kalian harus hafalkan, kalau misalnya QSP-nya kurang dari KSP, artinya apa? QSP sama dengan KSP itu artinya apa? Yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dari kelautan dan KSP ini, itu sebenarnya bisa menentukan banyak hal, seperti pH. Nah, lalu ada juga yang namanya efek ion senama. Kalau misalnya ada ion senama ditambahkan, artinya kelautannya semakin kecil. Kenapa? Karena kesetimbangannya akan bergeser, ke arah reaktan yang wujudnya adalah solid, sehingga banyak mengendap gitu. Oke, jadi segitu aja video untuk kelautan dan KSP. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.